Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsa Sabriani dari STIMIK Madrid Indonesia, dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, dan sekarang udah ada di semester 5. Kebetulan juga lagi dalam proses magang di salah satu perusahaan IT di Kota Bandung, tepatnya di daerah Kauluyaan Buah Batu, yaitu di PT Siven Teknologi Informasi. Banyak banget nih ilmu yang saya dapetin selama magang di sana, dan ada juga ilmu-ilmunya yang pengen saya bagiin ke teman-teman semua. Maka dari itu kita belajar bareng-bareng. Let's go. Nah, di sini ada ERP. Di sana itu karena menggunakan sistem itu pakai ERP, otomatis kita harus tahu dong apa ERP itu. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Nah, apa sih Enterprise Resource Planning itu? ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk integrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Jadi ERP itu adalah sistem. Jadi si perangkat lunak itu modular dengan berbagai macam modul-modul yang saling berintegrasi, ya, area fungsionalnya tuh. Dan ini tuh cocok banget untuk proses bisnis, teman-teman. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi pengertian ERP, nih, alasan kenapa sih milih ERP? Oke, kita bahas. Yang pertama, untuk mengintegrasikan informasi keuangan. Tanpa sistem integrasi, masing-masing departemen seperti keuangan, penjualan, dan sebagainya itu harus bergantung pada sistem yang terpisah. Otomatis akan lebih sulit gitu, karena sistemnya terpisah. Penjualan, keuangan, nanti saat lagi butuh disatuin, dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama, kurang efektif dan efisien untuk mungkin kita ya di zaman sekarang kayak gini. Oke, yang kedua, untuk mengelola pesanan dan persediaan. Perusahaan dapat mengelola pesanan, produksi, persediaan, dan distribusi itu dengan mudah, gak akan sulit gitu. Emang mungkin sebelumnya juga gak terlalu sulit, namun dengan adanya ERP ini akan lebih mempermudah lagi. Semuanya itu akan terpenuhi dengan baik, pokoknya efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk membuat berbagai laporan. Mungkin kalau ada pedagang bala-bala di jalan ya, dan warung-warung kecil lainnya, mereka mungkin hanya menghitung keuntungan mereka dari per hari, besoknya lagi. Oke, maaf suara tukang bacang. Nah, itu. Nah, sedangkan kan mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar pasti membutuhkan laporan keuangan. Betul nggak? Pasti butuh laporan keuangan, karena si perhitungannya itu harus jelas, tepat, dan akurat gitu. Beda kayak warung-warung kecil. Mungkin warung-warung kecil tidak akan membutuhkan laporan, mereka hanya dapat untung per hari, itu aja udah cukup buat mereka mungkin ya. Tapi beda dengan perusahaan besar. Perusahaan besar harus punya keuntungan secara nominal. Nominalnya itu harus jelas, berapa, kalau untung berapa, kalau rugi berapa, gitu harus jelas. Oke? Itu di perusahaan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu jenis-jenis pengembangan software. Lebih tepatnya ERP-nya sendiri ya, ERP-nya itu sendiri. Yang pertama ada One Premise ERP. Disebut juga kayak ERP konvensional atau ERP di tempat. Maksudnya apa sih? Sistem-sistem itu juga kan ada berbagai macam ya. Nah, salah satunya si ERP on-premise ini, maksudnya sistem ERP-nya itu lokal. Jadi dia bisa diakses kalau misalkan sistem ERP-nya itu ada di komputer atau perangkat yang dimiliki perusahaan, mau itu komputer, misalkan laptop, atau bisa kan yang berbasis mobile, itu berarti harus ada handphone Android gitu. Nah, sistem itu harus dimiliki oleh si perusahaan itu, harus ada di perusahaan itu gitu. Itu yang dimaksud ERP di tempat, atau dengan yang nama pertama ini on-premise ERP. Nah, selain itu juga on-premise ERP ini tuh sedikit memakan biaya yang sangat besar ya. Sedikit memakan biaya yang besar karena yaitu si softwarenya ada di perangkat kita secara khusus gitu. Kita bisa gunain kapanpun,
pokoknya selagi perangkatnya ada di tangan kita, bisa kita gunain sistem itu gitu. Yang kedua ada Cloud ERP. Sistem cloud ini bisa disebut juga sistem SaaS, merupakan jenis ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Nah, kalau kayak gini, ini sistemnya tuh kayak kita mengakses di suatu browser. Dia itu gak perlu si sistemnya, softwarenya ada di perangkat kita, tapi kita bisa mengakses dengan melalui internet langsung gitu, dimanapun kapanpun. Gak harus si sistemnya itu ada di perangkat kita. Ini kalau sistemnya cloud gitu, dan ini juga lebih murah biayanya, gak seperti yang on-premise ERP tadi. Cuman kelemahannya itu, ini jika tidak ada koneksi internet, kita tidak bisa menggunakan sistem ini. Yang ketiga ada hybrid ERP. Hybrid ini adalah kombinasi di antara keduanya. Ini tuh sering dijadiin solusi untuk dipakai sama banyak-banyak perusahaan, karena di satu sisi softwarenya ada di perangkat kita, namun saat tidak juga kita bisa mengaksesnya melalui internet gitu. Jadi ini tuh kombinasi yang cukup sering digunakan banyak perusahaan, karena plus minus di antara on-premise dan yang berbasis cloud tadi kayak dibikin suatu solusi lewat hybrid ini. Nah, modul-modul umum yang ada di ERP umumnya itu accounting, CRM, HRM, sales, inventory, purchasing, dan manufaktur. Ya, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan ini, apalagi teman-teman yang udah di bagian akuntansi, pasti udah nggak asing. Nah, itu pengertian ERP. Sekarang saya akan lebih detail lagi, lebih mendetail lagi ke apa saja sih kegiatan-kegiatan di perusahaan. Yang pertama, saya menjelaskan dulu purchase order. Sebelum ke purchase order itu, saya akan menjelaskan master data terlebih dahulu. Master data itu apa sih? Nah, master data itu pusat data yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Maksudnya apa? Kayak data-data perusahaan seperti nama alamatnya, alamat gitu, nomor telepon, data employee-nya, data divisinya, data departemennya, karyawan-karyawannya, semua dimasukin ke data-data ini. Itemnya, kayak item barang yang dia produksi, barang-barang yang dia butuhkan kayak bahan baku, semuanya masuk ke master data di sini. Untuk apa? Untuk nantinya digunakan saat proses transaksi. Jadi semuanya itu sebelum kita ngelakuin proses transaksi nih, saat kita punya sistem ERP, itu adalah mengisi master datanya terlebih dahulu untuk nanti proses transaksinya gitu. Nah, PO, apa itu PO? Dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok yang barang yang dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok. Intinya lah, purchase order itu adalah pesanan pembelian. Mungkin teman-teman udah gak aneh kalau misalkan sering dengar kalau jualan tuh open PO. Nah, itu bisa diartikan mungkin ya semacam pemesanan pembelian gitu. Sebelum kita beli, pesan dulu. Seperti halnya juga ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ke alur yang di sistem nih, biar lebih kebayang gimana proses di sistem kayak gimana. PO ada dua ya, cash dan kredit. Yang pertama saya akan cash dulu. Diawali dari purchase request. Apa sih purchase request? Pasti baru dengar ya. Purchase request itu kayak permintaan pembelian. Jadi sebelum kita mesen, pasti yang membutuhkan si barang itu akan duluan request gitu, meminta untuk saya butuh laptop nih, gimana kalau beli laptop gitu. Jadi kadang si pembelian itu nggak langsung tiba-tiba dibeli gitu aja, tapi juga ada yang melalui purchase request atau kayak permintaan. Jadi memang si barang-barang yang akan dibeli itu sesuai dari permintaan, jadi langsung dipakai gitu. Nah, di sini ada approve itu kayak minta validasi gitu ya teman-teman, minta validasi kayak minta izin gitu, tapi melalui lewat sistem. Minta izin
Kayak kita misalkan mengajukan PR untuk beli laptop, kita approve, kita ajukan ke sana, minta validasi, di approve enggak nih sama atasan. Kalau di approve nih, yes, kita bisa lanjut. Tapi kalau enggak, proses berhenti di sini. Tapi ada rollback. Rollback itu apa? Rollback itu dikembalikan lagi. Mungkin terlalu kebanyakan, mungkin cari yang lebih maksudnya kurangi jumlahnya, satu aja gitu. Soalnya kan masih ada lagi yang lain gitu, sisanya masih belum kepake. Dan bla bla bla, dengan banyak alasan tertentu yang mengharuskan CPR ini di rollback lagi gitu. Tapi ini masih ada kemungkinan untuk bisa di approve untuk di rollback itu. Tapi kalau no, itu udah bener-bener gak memungkinkan lagi bisa, dia udah berhenti aja di sini, gak disetujui gitu. Nah, untuk berlanjut nih, lanjut di sini ada disbursement request atau DR. Apa sih DR? Mungkin teman-teman kurang terlalu familiar dengan istilah ini ya. Padahal teman-teman juga pasti tahu DR itu adalah permintaan dana untuk membeli. Kenapa harus permintaan dana? Karena ini kan belinya cash ya. Otomatis kalau belinya cash itu kita butuh uang dong. Nah, DR ini proses pengajuan untuk minta dananya untuk membeli barangnya gitu. Langsung di-approve lagi, minta validasi, setuju apa enggak permintaan dananya. Langsung proses DV. DV ini adalah pencairan dana. Jadi saat kita minta mengajukan dana dan di ACC atau di approve, maka dana pun akan cair dan itu disebut DV, disbursement voucher. Nah, setelah pencairan dana semua, kita langsung bikin PO, pesan. Udah kita ngajukan permintaan, uangnya ada, ya kita langsung pesan, kita langsung beli, pesan nih. PO tipe cash, di sini ada PO receive, di sininya ada auto. Maksudnya PO receive auto itu apa? PO receive itu kayak proses penerimaan si barangnya auto. Kenapa auto? Karena kita tuh beli cash. Kalau beli cash, saat kita ngasihin uangnya, saat itu juga kita nerima barangnya gitu. Nah, itu kenapa dimaksudnya auto. Lalu ada disbursement realization. Apa ini maksudnya? Disbursement atau DZ ya, bisa kita singkat DZ ini kayak proses realisasi dari tadi uang yang kita ajukan gitu. Kita kan meminta pasti lebih, atau kalau misalkan udah tahu harganya tepat pasti sesuai uang harganya aja ya. Nah, sedangkan kan ini mungkin kita nggak tahu jumlah uangnya itu berapa. Jadi, nah kayak gitu harus ada realisasinya, entah itu ada kembalian atau lebih atau bagaimana. Nah, di sini pertanggungjawabannya. Dan lalu setelah pertanggungjawabkan, misalkan ada kembalian uangnya kembali, kalau enggak ya sudah gitu. Ini di sistem ada petty cash. Sistem petty cash ini diambilnya tuh dari petty cash ya, jadi semua itu dari petty cash, udah tentu gitu sih uangnya tuh. Nah, kalau tipe cash bond ini kayak kita meminta permintaan dana tapi kita belum tahu jumlah uang itu berapa dan nggak tahu dari mana keluarnya kan. Kalau yang tadi petty cash itu kan udah tepat ya, udah tentu keluarnya tuh dari kas kecil petty cash. Kalau kas bond itu belum tentu dikeluarinnya tuh dari uang mana, bisa aja dari bank, bisa aja dari kas penjualan, jadi kita masih belum tentu. Nah, itu kalau tipe kas bond. Dan tipe lain-lain, maksudnya tipe lain-lain ini kayak kalau misalkan dari tipe kas bond kita kurang, nah kita mengajukan DR kembali tapi melalui tipe lain-lain untuk memenuhi uang yang kurang saat proses pembelian barangnya. Ada PO kredit. Nah, di sini mungkin secara umum sama ya, proof pembelian. Nah, namun di sini tuh nggak mengajukan dana, kita langsung pesan karena pembayarannya itu nanti saat barang sudah diterima nih. Barang sudah diterima, masuk ke gudang, lalu di-inspection atau seperti proses QC gitu. Dipilih barang-barang yang layak dan tidaknya itu seperti apa. Nah, bisa aja ada yang dibuang atau ada yang di-reject kembali untuk di-retur, atau ada yang di-reject untuk dikembalikan retur ke supplier lagi. Nah, setelah proses QC selesai, kita pun bikin tagihan. Nah, setelah bikin tagihan ini baru kita tepat gitu nanti pembayarannya itu berapa. Nah,
ada berupa tunai transfer juga, atau ada bisa menggunakan bilet giro. Bisa dilihat di sini ya teman-teman nih. Kalau pakai bilet giro butuh proses bank lagi, nanti kita cek mutasi lagi, lalu melakukan APBG confirm. Di sistem itu ada APBG confirm, mengkonfirm saat pencairan gitu. Saat pencairan si bilet giro itu pas kita melakukan AP payment. Nah, itu untuk PO. Langsung. Terus ada lagi nih tentang SO. Sedikit aja ya dibahas. Oke, nih. Dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual barang saat menerima purchase order dari pihak pembeli barang. Nah, kalau ini kan SO. Jadi kita nerima PO dari customer kita. Alurnya secara umum sama kayak tadi ya. Dari PO dulu. Kalau SO cash, kita harus pastikan dulu si barang itu ada. Karena apa? Pembeli kan beli langsung, masa barangnya nggak ada gitu. Jadi harus pastikan dulu. Kalau misalkan barangnya nggak ada, ya kita nggak bisa confirm si pembeli karena maaf barangnya nggak ada gitu. Sama udah gitu melakukan pembayaran dan selesai. Nah, ada SO kredit. Bedanya SO kredit, kalau barangnya belum ada juga, SO kredit masih bisa terus berlangsung. Kenapa? Karena pembelian kan nggak langsung si barangnya hari itu. Jadi bisa memungkinkan ada waktu pihak produksi memproduksi dulu sesuai barang yang dipesan gitu. Selanjutnya sama, ada proses QC lagi oleh pihak customer. Nanti takut-takutnya ada retur ke pihak kami. Udah gitu kita terbitkan AR invoice tagihannya. Setelah itu melakukan proses pembayaran hingga selesai. Ada konsinyasi, SO consignment atau konsinyasi, titip jual. Nih. Seperti tadi dari customer, kita bikin SO, langsung minta approve juga. Nah, di sini kita menggunakan inventory transfer issue, kayak pemindahan dari gudang kita ke gudang konsinyasi customer kita. Nih, nanti setelah customer kita itu udah ngasih laporan penjualan berapa nih yang terjual, lalu kita terbitkan SO shipment, kayak input lagi, oh barang yang terlaku di gudang konsinyasi itu segini gitu. Udah, kalau kita terbitkan invoice, nah yang gak lakunya bisa kembaliin lagi ke gudang, yang lakunya akan diminta uangnya gitu ya. Kalau dari segi kata-kata kitanya tuh, kalau menurut sistem kayak gini, air invoice-nya, customer konsinyasi kita juga membayar dan udah dibayar, udah selesai gitu. Itu kemarin SO ya. Nah, sama satu lagi itu tentang cash management. Nih, di cash management, seperti namanya cash management, artinya adalah pengelolaan uang. Artinya ya uangnya dikelola gitu. Betul nggak teman-teman? Uangnya dikelola. Dikelola seperti apa? Saat uang keluar dikelola, saat uang masuk dikelola. Bahkan uangnya nggak keluar atau masuk, hanya pindah tempat aja gitu. Dari kas perusahaan ke bank itu sama-sama harus dikelola gitu. Itulah digunakannya cash management. Apa aja sih contohnya tuh? Nih, yang pertama ada cash in. Segala bentuk penerimaan kas yang terjadi di luar transaksi penjualan. Kenapa di luar transaksi penjualan? Toh penjualan juga kan berarti uang ada cash in kan, ada uang masuk ke kita. Kenapa? Karena saat terjadi transaksi penjualan itu, uang masuk ke kita itu bukan berupa kayak uang cash atau semacamnya, tapi akan berupa AR payment. Ya, akan berupa AR payment, bukan cash. Makanya tidak termasuk di cash in. Nah, saya mau kasih contoh untuk cash in. Uang dari hasil penyewaan aula kantor untuk acara pernikahan dan bunga bank. Misalkan nih kantor kita disewain buat acara nikah, terus kan kita dapat income tuh, tapi di luar penjualan tetap kita dapat income gitu. Ini kita disewain kan lumayan gitu. Nah, itu masuk cash in, jadi di luar dari penjualan. Dari penjualan beda lagi, bukan dari cash in masuknya gitu. Bunga bank juga kan kita nggak sengaja
kita harus banyak nabung supaya dapat bunga gitu kan, enggak kan. Tapi bunga bank kayak menambah tanpa disadari gitu, tanpa diinginkan gitu, kayak semacam kayak gitu deh ya. Jadi keuntungannya di luar proses penjualan kita yang utama. Nah, kita lihat jurnal terbentuknya. Kas pada pendapatan lain-lain, kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah juga karena memang posisi pendapatan itu di kredit, jadi sama-sama uang masuk, kita pendapatan juga bertambah. Itu jurnal yang terbentuk. Nah, yang kedua ada cash out. Cash out itu adalah segala bentuk pengeluaran kas yang terjadi di luar transaksi pembelian. Sama kayak tadi, kenapa di luar transaksi pembelian? Saat beli kan uang kita keluar, karena saat cash out uang yang keluar kita itu melalui AP payment, jadi nggak termasuk di cash out. Nah, saya kasih contoh untuk cash out. Nah, misalkan memberi sumbangan dana atau dengan biaya admin bank. Sumbangan dana kayak gimana sih? Nah, misalkan kan kita ada nih, suka ada yang minta ke perusahaan sumbangan dana tuh buat Karang Taruna atau apa. Nah, kita kan pasti ngasihin uangnya kan. Nah, uangnya dikasihin, otomatis uang kita keluar kan. Tapi kita bukan dalam proses pembelian. Nah, terus biaya admin juga, kita nyimpan uang nih di bank, tapi tiba-tiba di rekening kita tuh terpotong admin gitu. Itu kan di luar proses pembelian apapun gitu. Termasuk ke beban juga kan. Kita nggak ngapa-ngapain tapi uang tahu-tahu berkurang gitu. Itu kan masuk ke beban gitu. Jadi kita lihat jurnal terbentuknya. Beban lainnya di debit, kas di kredit. Ya, nambah beban kan seperti tadi, kita nambah beban karena kita nggak ngelakuin apa-apa, tahu-tahu berkurang. Dan kasnya di kredit karena ya itulah cash out uang kita keluar gitu. Lalu yang ketiga ada overbooking. Overbooking itu adalah perpindahan kas atau bank. Misalkan nih, kas yang di perusahaan akan dipindahkan ke rekening bank. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi disinggung, pindah uang dari perusahaan ke bank aja kita harus diatur gitu ya. Nah, itu namanya overbooking. Nah, kalau misalkan contoh kasus di sini, perusahaan mau mindahin uang kasnya ke bank Mandiri sebesar, maka jurnal terbentuknya kayak gini. Bank Mandirinya pada kas operasional, di banknya kita bertambah saldo di rekening banknya, dan di akun kas operasionalnya kita berkurang karena udah dipindahin ke bank. Tapi uang itu tetap ada, gak berkurang dan bahkan gak bernambah juga. Nah, jadi itu disebutnya overbooking, hanya pindah tempat aja. Berkurang suatu akun tapi menambah di akun yang lainnya, gitu aja sih. Oke, segitu aja sih yang mau saya sharing. Alhamdulillah tuh udah banyak banget ya, udah lumayan banyak juga. Jadi mulai apa itu ERP, PO, sales order, dan sampai cash management. Oke teman-teman, saya berharap apa yang saya bagikan ke teman-teman ini semuanya bermanfaat, bisa nambah wawasan teman-teman juga, dan bikin ada gambaran buat teman-teman belajar ERP dan lebih kepoin lagi ERP itu kayak gimana, sekeren apa sih ERP, seuntung apa sih ERP, seefektif gimana, sememudahkan gimana, dan seotomatisasi gimana. Kalian pasti bakal lebih penasaran lagi tentang ERP. Jadi buat teman-teman, kita semua di sini sama-sama belajar, jangan berhenti buat belajar, oke? Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak salah-salah kata dan mungkin banyak suara-suara yang kurang enak yang terrecord ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Semoga dengan semua itu nggak mengganggu proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.